Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang makalah dengan judul Generasi Sistem Operasi. Eh, yang beranggotakan itu saya, Rizky Wildaniaya dengan NRP 15 2022 191, dan rekan saya yaitu Dedrik Muhammad Dedrik dengan NRP 15 2022 183, dan rekan saya satu lagi yaitu Rijal Pratama dengan NRP 15 2022 199. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak lapisan pertama yang disimpan dalam memori komputer saat komputer dinyalakan. Di sisi lain, setelah sistem operasi berjalan, perangkat lunak lain berjalan, dan sistem operasi menjalankan layanan inti dari perangkat lunak tersebut. Ada beberapa jenis sistem operasi, yaitu sistem operasi standalone. Sistem operasi mandiri atau standalone dapat digunakan oleh satu pengguna atau banyak pengguna. Sistem operasi ini juga memiliki fitur yang sangat lengkap dan dapat beroperasi secara mandiri. Contohnya, sistem operasi mandiri termasuk Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua yaitu sistem operasi Live CD. Sistem operasi ini sangat kecil sehingga sangat ringan. Namun, sistem operasi Live CD kekurangan banyak fitur dibandingkan dengan sistem operasi mandiri. Ini adalah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem operasi embedded. Sistem ini dibangun langsung ke dalam komputer, tidak bekerja sendiri, dan mempunyai fungsi khusus serta spesifikasi khusus. Contoh sistem operasi tertanam termasuk ECOS, Linux OS, Java OS, dan Linux tertanam. Yang terakhir jenisnya yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan jaringan komputer. Layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan antara lain layanan HTTP, layanan DNS, share printer, dan server proxy. Contoh sistem operasi jaringan termasuk Red Hat, CentOS Server, dan Cloud Linux. Lalu kita lanjut saja ke perkembangan sistem operasi. Yang pertama itu ada di generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama ditandai dengan dimulainya komputasi mekanis. Generasi pertama ini tidak memiliki sistem operasi dan sistem komputer ini diberi instruksi yang harus dijalankan langsung oleh pengguna. Pada generasi ini, komputer masih menggunakan bahasa mesin dan hanya bisa menghitung. Biasanya di generasi pertama ini, komputer digunakan untuk membantu pekerjaan seperti menghitung dan juga membantu militer. Lalu selanjutnya di generasi kedua. Generasi kedua ini muncul di tahun 1955 sampai 1965. Generasi ini memperkenalkan sistem pemrosesan batch di mana serangkaian tugas diselesaikan dan dijalankan secara berurutan. Pada generasi ini, sistem penyimpanan komputer sudah menggunakan memori. Pada generasi ini juga bahasa pemrograman mulai dikembangkan seperti bahasa assembly dan juga bahasa simbolik. Dan berkat sebuah transistor, ukuran komputer cukup mengecil dan tidak terlalu banyak kabel, sehingga komputer dapat digunakan secara komersil, dan perusahaan bernama IBM pertama kali menjual komputer IBM 700 seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya di generasi ketiga. Generasi ketiga muncul pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini sistem operasi dirancang untuk banyak pengguna.
yang berkomunikasi dengan komputer mereka secara online melalui terminal. Sehingga user dan perangkat keras komputer seperti papan ketik dan layar monitor dapat berinteraksi melalui sistem operasi. Sistem operasinya akan multi-user, multi-programming, dan multitasking. Di generasi inilah sistem operasi mulai dikenalkan. Lalu di generasi keempat, pada tahun 1980 sampai 2000, sistem operasi generasi ini sudah menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI, dan era komputer sudah mulai berkembang. Berkat berkembangnya sebuah mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer yang terlihat pada gambar di samping, komputer mulai mengecil dan mulai muncul laptop dan ponsel. Sistem operasi seperti Linux dan Windows untuk komputer pribadi mulai dikenalkan di generasi ini. Lalu yang terakhir, yang sekarang generasi kelima, tahun 2000 sampai saat ini. Di generasi ini ditandai dengan munculnya komputer layar sentuh dan juga jam tangan pintar. Lalu sistem operasi di sini sudah mulai sistem virtualisasi, di mana generasi ini juga memperkenalkan iCloud. iCloud memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan foto, musik, dokumen, dan data lainnya dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara bersamaan. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Jadi kesimpulannya yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak yang penting yang menjadi fondasi setiap komputer. Dari penjelasan pertama mengenai pengertian sistem operasi, sudah jelas bahwa sistem operasi merupakan lapisan pertama yang berjalan ketika komputer dihidupkan dan menjalankan layanan inti untuk perangkat lunak lainnya. Mungkin sampai sini saja presentasi generasi komputer kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.